balik lagi. Masih bersama saya Sultan Rifandi di acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama Bro Erik. Mas Erik ini anak muda yang luar biasa sekali. Salah satu penyuluh Kementerian Agama juga di Agama Buddha. Dan tadi kita sudah berbincang terkait banyak hal, Brahma Vihara, hak-hak agama Buddha yang masih belum terselenggarakan secara sepenuhnya. Saya akan mendalami dua hal itu. Nah, tapi terkait ajaran Brahma Vihara tadi ya, 4 tadi. Ini kan memang ajaran agama Buddha yang sangat universal. Semua orang bisa memahaminya dan bahkan semua orang harus mengimplementasikannya gitu kan ya. Tapi bagaimana dalam konteks moderasi beragama tadi ya, kita bisa tadi mengimplementasikan tapi juga meninggalkan beberapa kondisi atau beberapa hal yang memang harus dihindarkan agar demi terciptanya moderasi beragama. Bagaimana kira-kira Mas Erik? Ya, jadi memang untuk mewujudkan moderasi beragama, terlepas apapun agama yang dianutnya, secara dasar adalah bagaimana kita bisa menganut jalan tengah. Jadi jalan tengah ini kita bisa mempraktekkan ajaran agama kita dengan tidak melakukan fanatisme sempit, tetapi satu sisi juga tidak liberal ataupun memisahkan diri antara agama dan dengan kehidupan bermasyarakat kita secara seutuhnya. Jadi moderasi beragama ada di tengah-tengah. Nah, kami pemeluk agama Buddha diajarkan untuk mengembangkan Brahma Vihara atau 4 keluhuran batin yang harus dikembangkan. Itu mengembangkan metta, mengembangkan cinta kasih yang universal. Bagaimana wujud nyatanya? Jadi di dalam setiap doa-doa ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pandita, para romo maupun para biku sangha di agama Buddha selalu ditekankan sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Maknanya apa? Maknanya adalah kita menginginkan bukan hanya pemeluk agama Buddha saja yang bahagia, kita juga menginginkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, baik itu hewan dan lain sebagainya, untuk bisa berbahagia, bisa merasakan cinta kasih yang kita pancarkan dalam setiap persembahyangan ataupun peribadatan yang umat Buddha lakukan. Jadi bagaimana metta ini adalah mengembangkan nilai cinta kasih yang universal, tidak membeda-bedakan. Kalau kita analogikan bagaimana mengembangkan metta ini seperti mengembangkan cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Oke. Karena cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya ini nggak akan pernah putus, akan terus mengalir. Pasti dia akan terus menyayangi anaknya, sama juga dengan kita terhadap semua makhluk. Bagaimana kita bisa menyayangi semua makhluk seperti menyayangi diri kita sendiri. Nah, inilah mengembangkan sikap metta. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap karuna, mengembangkan sikap welas asih. Bagaimana kita punya perasaan susah lihat orang lain susah, sehingga rasa ingin menolong itu muncul. Karena kalau kita senang lihat orang lain susah, keinginan untuk menolong kan nggak ada. Kita, gue di atas lu nih, saya di atas Anda di bawah saya, dan saya merasa senang. Ada ini kan di situ ya. Kita kemudian merasa nggak ada sikap ingin tolong menolong lagi terhadap orang tersebut. Sebaliknya di dalam karuna ini justru kita diajarkan bahwa ketika kita lihat orang lain susah, kita tergerak untuk menolong. Kita ada keinginan, ada willingness untuk kita bisa menolong orang tersebut atau makhluk tersebut. Wujud nyatanya apa? Misalkan kita ngelihat orang yang mungkin agak rentan mau nyebrang jalan, kita bisa membantu menyeberangkan, hal-hal yang sederhana. Kemudian kita juga bisa mengembangkan sikap mudita. Mudita ini adalah satu sikap mental bagaimana kita bisa turut bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Ini yang juga saya lihat dalam masyarakat kita masih sering menjadi tantangan ya. Terutama anak muda. Terlepas apapun agamanya. Kompetisinya ya, luar biasa. Bagaimana merasakan kompetisi, bagaimana kalau lihat orang lain sukses, bawaannya tuh ada prasangka aja. Oh, dia mah bawaan orang dalam lah. Dia mah jago jilat lah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap mudita ini sangat perlu kita kembangkan khususnya bagi pemeluk agama Buddha, agar kita ketika melihat orang lain senang itu turut berbahagia. Kita bisa, artinya tindakan sifat yang harus ditinggalkan adalah jangan individualitas, jangan kompetitif gitu ya Mas ya. Kompetitif boleh, tapi tidak dalam sampai satu nilai dia dengki atau iri hati.
Artinya kalau kompetisi ini dimaksudkan untuk saling membuat orang menjadi pribadi yang lebih baik kan bagus. Betul. Contoh atlet bulu tangkis saling bersaing. Bagaimana kemarin kita di Olimpiade bisa dapat emas. Yap. Itu kan karena adanya kompetisi. Di dalam internal, bagaimana di negara kita siapa yang jadi unggulan yang berangkat ke Olimpiade. Ini kan kompetisi yang positif. Betul. Bukan kompetisi yang sifatnya saling iri dengki dan akhirnya jadi saling menjatuhkan. Yap. Saling fitnah sana sini nggak selesai-selesai. Betul. Akhirnya nggak produktif pertumbuhan bangsa kita. Nah inilah satu sikap mental yang perlu kita kembangkan dalam mudita, yaitu senang lihat orang lain senang, bisa turut berbahagia. Dan yang keempat adalah mengembangkan sikap UPK. UPK. UPK ini adalah keseimbangan batin. Bagaimana kita sebagai umat Buddha, kita tidak menang, kalau kita lagi menang, kita tidak terbang, kalau kita lagi kalah, kita tidak patah. Nah inilah satu nilai yang sangat penting diwujudkan dalam moderasi beragama. Ya, jadi memang terangkum semua sebenarnya ini dalam situ ya. Nah saya tadi mendengar bahwa ada beberapa ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Ini kan terkait dengan moderasi beragama. Moderasi beragama bisa tercipta dari entah dari masyarakat atau dari pemenuhan haknya ya. Betul ya Mas ya. Nah, tadi diceritakan ada masih banyak sekolah yang ada anak murid dari agama Buddha tapi tidak ada guru dari agama Buddha itu sendiri. Nah, itu sudah sejauh mana kira-kira apa pendampingannya atau advokasinya kira-kira? Iya, terima kasih Mas Sultan. Jadi memang berdasarkan data Pusdatin yang saya dapat di tahun 2020, itu sampai saat ini memang bagi pemenuhan hak-hak dasar agama Buddha ya, khususnya bagi pemeluk-pemeluk kita yang kalangan generasi Z ini nih, kan mereka yang lagi sekolah. Betul. Saat ini banyak di antara mereka yang beragama Buddha, sekolah di sekolah umum atau sekolah negeri, tapi nggak ada guru beragama Buddha. Oke. Sehingga pihak sekolah kemudian merasa, oh ya udah, karena dia nggak ada guru agama Buddha, dia bisa belajar agama yang lain, atau dia bisa belajar di vihara nanti ambil nilai. Sehingga kurikulum yang harusnya dia dapatkan secara terstruktur, karena kan ini penting nih, anak-anak pendidikan dasar menengah ini di sekolah umum, dia ada harusnya dapat pendidikan agama secara terstruktur, kurikulumnya jelas, jadi nggak dapat. Kenapa? Karena hal yang paling dasar yaitu adanya guru, ini nggak terpenuhi di sekolah tersebut. Nah inilah yang terus kita dorong, kita upayakan. Saya juga sempat sampaikan di Komisi 10 DPR RI yang membidangi soal pendidikan juga, salah satu bidang mereka, bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius. Karena kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kebutuhan dasar mereka untuk belajar agama Buddha ini nggak terpenuhi, sehingga nantinya dikhawatirkan akan muncul satu generasi yang tidak pemahaman tentang ajaran agama Buddhanya ini menjadi kurang. Oke. Nah ini yang harus kita galakkan. Kalau tadi saya sampaikan ada 7.927 sekolah, maka kurang lebih itu ada di angka sekitar 87% sekolah di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan dasar tersebut. 87%. 87% sekolah di Indonesia punya murid beragama Buddha, tapi nggak ada guru agama Buddha di sana. Tingkatan? Di tingkatan SD, SMP, SMA. Oke. Nah ini yang perlu menjadi perhatian serius dari kita. Artinya memang semata-mata moderasi beragama itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, tapi memang pemenuhan hak itu pun bisa oleh para memastikan stakeholder, pemerintah itu bisa bahkan lebih efektif bahkan ya untuk menjamin moderasi beragama itu untuk. Betul sekali. Jadi kalau pemerintah punya goodwill, khususnya saya menghimbau kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota, karena kewenangan pengangkatan guru di sekolah negeri ada di mereka saat ini. Ayo dong, ketika kita ada datanya nih, data by name, by address, by location, sekolahnya, bahkan sampai tingkat provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kita ada datanya semua. Mana yang ada murid beragama Buddha tapi nggak ada gurunya, kami mohon bisa segera dievaluasi dan ditindaklanjuti. Sehingga hal tersebut untuk pemenuhan hak-hak dari anak-anak kita beragama Buddha bisa terpenuhi. Termasuk hak pendidikan. Khususnya hak pendidikan, karena ini memang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita bahwa salah satu cita-cita atau janji
berdirinya republik ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk mendapatkan hak pemenuhan pendidikan untuk agama Buddha itu sendiri. Baik, cukup keren sekali. Jadi memang moderasi beragama itu ada dari pola horizontal dan pola vertikal tadi ya Mas ya. Oke, saya akan menanyakan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi tentu saja kita break dulu, kita minum tehnya dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.